Oke, sesi kali ini kita akan berdiskusi secara acak yang dimana kita akan mengunjungi bebas mau dari kelompok 1, 2, 3 dan nanti di situ ada yang namanya diskusi. Itu silakan Bapak Ibu untuk bisa membaca, mengamati refleksi-refleksi yang Bapak Ibu tim pos-pos buat. Itu bertanya boleh Bu, boleh. Di situ nanti ada anggota kelompoknya bisa bertanya dengan pemilik pos tersebut. Diskusi dimulai. Boleh mic duluan ya. Ini saya pilih Kelompok 3. ya, kelompok 3. Ya, komunitas belajar dan dirintis. Pak Riko punya ya? Iya. Ini kan maksudnya kan sekolah besar. Gurunya itu 60 lebih. Ya, 70-an. Kenapa komunitas belajarnya belum paling dirintis? Permasalahannya di mana? Sedangkan kita kan yang masih di bawahnya SMA 1 sudah ada komunitas belajar. Ya mungkin ditanyakan kepada yang sedang standby, punya bulir mungkin. Boleh disampaikan penjelasannya bulir. Boleh bikin dikasihkan. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan ESI dan budaya positif. Kalau saya sudah buat kombel dan sudah saya sosialisasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan yang masuk dengan KSE dan budaya positif di sekolah. Jadi kebetulan saya sebagai supervisor di sekolah sehingga saya sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman. Kemudian menerapkan supervisi pada kombel. Jadi saya sudah sempat masuk ke kelas-kelas untuk melakukan pembelajaran diferensiasi karena kemarin setelah dari PTN 2 kita ada kegiatan organisasi profesi, workshop tentang kebetulan tentang pembelajaran diferensiasi sehingga kembali ke sekolah saya tinggal melanjutkan kemudian merefleksikan kembali apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman kemarin di dalam workshop organisasi kemarin sehingga ada kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh teman-teman. Di situ kita saling sharing sehubungan terkait dengan pembelajaran dan diferensiasi. Jadi yang sejauh ini teman-teman memang sama seperti saya juga kemarin di PTN 2 kita belum terlalu paham betul tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, tetapi ada salah satu teman saya yang mungkin mantan juga dari CGP yang tidak selesai. Nah di situ kita sharing-sharing dan menemukan solusi yang Ibu sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini itu RPP yang ada di K13, ada yang di kurikulum Merdeka ini ada. Cuma kita tinggal memberikan integrasi dari pembelajaran diferensiasi itu di dalamnya ada KSE dan budaya positif sehingga di situ guru sudah mulai pelan-pelan memahami dan mungkin untuk minggu ini mereka sudah mulai mencoba untuk melaksanakan kegiatan dan diferensiasi. Mungkin itu poin pertama. Mungkin ada teman-teman lagi. Melakukan coaching secara kronisnya. Iya, saya coba sangkut ke sini melakukan coaching secara terus-menerus dengan rekan sejawat. Nah, ini konsepnya bagaimana nih? Dipanggil atau dia yang datang? Jadi kalau melakukan coaching ini di sini ada salah satu guru yang di sekolah saya itu memang bukan dia tidak peduli, tapi mungkin karena latar belakang dia yang dari pendidikan SMA, kemudian dia juga baru
lama, sehingga untuk pemahaman tentang kurikulum ini dari angka 13 itu saja belum terlalu memahami. Jadi di sini saya terus menerus untuk melakukan coaching ini ke guru tersebut untuk melihat kendala apa yang dia hadapi. Kemudian saya sudah mencoba untuk sama-sama menyusun. Saya memberikan contoh seperti ini. Nah, terus saya membiarkan dia untuk melakukan di dalam pembelajaran, tapi masih belum tersampai. Nah, jadi sampai saat ini saya masih melakukan ini terus, pembimbingan terus kepada guru tersebut. Ada lagi dari yang lain? Bukan coaching, harusnya bukan coaching, tapi komunikasi dari musik. Sama dengan dan itu waktu itu kalau coaching itu kan ada menggali. Maksudnya kemarin kan? Ya begitu maksudnya. Maksudnya pakainya bukan coaching, tapi komunikasi intensif antara individu. Kalau misalnya begitu. Bimbingan. Bukan coaching. Harapkan itu yang kita kalau ibu datang di mana lebih tinggi lagi. Saya yang mendatangi dia, tapi tidak selamanya. Kadang karena saya beri gantian kesempatan untuk dia, ketika dia menerapkan mungkin ada yang dia belum memahami, biasanya dia mendatangi saya. Saling belajar. Konsep coaching itu bagaimana? Ini masuk studi coaching atau counseling atau Soalnya juga ada juga yang namanya ketika kita menggali, tapi kita terpancing nih memberikan solusi. Itu bukan coaching. Tapi mungkin juga bisa dikatakan coaching sama Budi tadi. Yang penting Budi itu menggali, jangan sampai memberikan solusi. Iya. Jadi tadi saya mencoba untuk memberikan dia kesempatan untuk mencoba menerapkan itu, tetapi saya merefleksikan kembali itu belum dilakukan. Iya, masih proses. Nah, itu saya melakukan. Yang penting itu kan Budi hanya menggali, tidak memberikan solusi, dia bisa dikatakan. Ada lagi? Mancing. Mancing kan dulu Ada lagi? Oh iya, silakan Pak Riko. Oh belum. Oke, sudah dinanti. Atau boleh geser bilang. Ini ada pertanyaan ini. Nah ini kita lihat. Ya, tersangka utama. Banyak yang bertanya-tanya tentang mengapa? Ya, boleh tadi pertanyaannya. Belajar dan Jawabannya kritis. kenapa? Mengapa? Ya sekolah besar kok. Sini Pak, belajar sedang kritis. Harusnya sudah dibentuk. Kenapa baru dirintis? Persoalannya di mana? Lalu sekolah besar. Dalam kota lagi. Pasti ada pembahasan ya. mungkin dia yang levelnya maka Ya agak geser, nyerok. Nah, tentang poin di dalam boleh. Komunitas belajar dan dirintis.
itu harus ada sertifikat Iya. Kalau itu biasanya bisa malah sertifikatnya diturunkan dari BPSDMD. Jadi Bapak Ibu ketika punya pembel nih didaftarkan. Jadi nanti sertifikatnya itu bertanda tangan atasnya, bukan hanya tanda tangan ketua pembel, tapi bisa dari dinas, tanda tangan dinas atau dari BPSDMD. Ini malah otomatis sertifikatnya sama satu Indonesia. Ada tambahan lagi kan? Ada saya mau tanya tentang ini. Sudah. Komunitas itu kan maksudnya begini, dia sertifikatnya bukan diterbitkan dari kurs pemerintah, tapi tidak pernah kita yayasan itu tidak digunakan. Kalau itu bisa. Kan kayak gitu juga kinerja itu yang pilih kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu mengatakan ini layak atau tidak gitu. Kalau misal, oh ini perlu ada perubahan nih karena sekarang ini ternyata kalau kita membuat sertifikat sendiri mereka nggak datang, mereka nggak hadir, tapi dapat sertifikat. Nah kalau dari BPSDMD kalau mereka nggak datang, mereka nggak presensi, mereka nggak hadir secara penuh, maka nggak dapat. Tapi kalau misal kita yang bikin nih sertifikat itu banyak kecurangan, maaf ya, mohon maaf, menurut dia nggak hadir nih, nggak ikut, tapi dapat sertifikat tuh dari ordal, dari nah itu untuk mengantisipasi itu bisa dilakukan di BPSDMD seperti itu. Hanya statusnya lebih legalitasnya itu lebih valid daripada yang ditandatangani hanya ketua pembelnya. Oke, ada gambaran ya? Yuk, diskusi yang lain. Kelompok ini. Satu yuk. Ada yang mau dikomentari boleh, silakan mic-nya diambil. Saya sudah bertanya. Oh sudah. Maksudnya saya sudah bertanya toh. Oh iya, yang lain. Iya, kelompok satu. Iya. Memberikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin Pak Lim ya? Boleh. Oh, boleh. Kelompok satu. Dia sodorkan mic saja. Ya, Bude, yuk. Ya siapa yang mau bertanya? Ya kita punya. Oh, Bude, pokoknya Bude. Baik, terima kasih yang Oke, kita ada nyerong ya. Nyerong, Pak. Nah, so, bagaimana CGP mengatasi tantangan tersebut? Nah, terus ini Yang mana? mengatasi tantangan saya mencontohkan dalam setiap pembelajaran. Maksudnya kan cara mengatasinya. Kalau mengatasi terus pasalnya apa di sini? Oh, penjelasan dikonfirmasi ya, silakan. Maksudnya kan yang di sini kan akan mengatasi tantangan. Saya mencontohkan dalam setiap pembelajaran. Maksudnya masalahnya apa yang dikasih? Boleh, silakan di sini, Pak. Rika. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Muhardi. Ini bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan yang dihadapi itu kan kelanjutan. Ya, misalnya tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Sementara ya media pembelajaran ini saya mau print tidak bisa karena tidak ada listrik. Nah, akhirnya saya mencontohkan saja misalnya ya dalam pembelajaran misalnya IPA, otak itu di mana? Di bagian kepala. Ya kan bagian kepala itu saya mencontohkan saja. Jadi kalau misalnya ada media pembelajaran kan ada gambar, bisa kita print, ada gambar, kita bisa lihat oh ini di bagian ini. Tapi karena tantangan yang dihadapi ini listrik tidak ada, jaringan tidak ada, akhirnya turun di sini ya hanya mencontohkan saja. Dia memberikan keterangan. Tapi kalau misal mencontohkan selalu mencontohkan ini tanpa dibawa, itu berarti langkah planning B-nya apa selain mencontohkan? Planning B-nya kalau ke kota di print. Nah, itu. Mungkin ada sebelah, ya. Print gambar gitu. Jadi kalau tiba di kota, Iya, oke baik. Berarti nanti kami sudah di kota bisa di print dulu apa yang dulu. Persiapan. Ya, jadi pas balik ke sana sudah. persiapan satu semester. Oke,
Iya, kalau saya mungkin tidak bertanya, cuma mungkin menambahkan sedikit. Apalagi kita selaku CGP kan, jangan kita itu selalu berfokus bahwa tantangan saya ini tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Jadi mari kita lebih kreatif gitu kan. Iya, memanfaatkan aset. Kalau misalnya di kayak tadi Bu Her bilang, di kami tidak ada pustu. Jadi lihat di buku cetak kan biasa ada aja. Kalau tidak bisa di print, tidak ada gambar real, ya kita kan bisa jiplak. Meskipun tidak bisa gambar, dijiplak. Terus, nah ini nih ya, anak-anak kan tidak akan bilang, Pak Guru gambar jelek, nah gitu kan. Kan mereka belum tahu gambar berbuat. Iya sih. Maksudnya harus kreatif saja. Jangan selalu mengeluh gitu sih. Yang berarti kreatif. Terus ketika saya kunjungan ke Paparo juga, di sana juga sama, tidak ada listrik, tapi ternyata gurunya juga kreatif. Ketika LCD tidak bisa ditayangkan ke sana, terus ketika fasilitas itu tidak ada, ternyata bisa memanfaatkan aset teknologi. Itu bisa, pokoknya bagaimana kita jadi guru yang kreatif. Yuk silakan, yang lain. Ini mic-nya Bu, silakan. Kembali yang tadi Ibu Her dan Ibu Eka sampaikan, saya menambahkan saja mungkin ketika Bapak menyusun kegiatan pembelajaran, Bapak bisa melihat dari karakteristik budaya lokal Bapak di tempat tugas Bapak. Jadi kalau kita melihat dari sekeliling tempat tinggal kita, gampang untuk kita mau melaksanakan kegiatan pembelajarannya kan, kita tidak sulit mungkin dengan print dan lain sebagainya. Mungkin dari alam kita bisa gunakan. Ini Balika punya programnya. Iya. Jelaskan Pak. Oke, baik. Ya, sesuai dengan yang kita pernah di pertemuan pertama, bahwa di Bigo itu saya berusaha untuk melatih anak-anak untuk pembelajaran bagaimana membuat perangkap binatang. Ya, sesuai dengan lingkungan atau alam di sekitar produk alam. Ya kan, karena saya selalu sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saya bisa. Oke, itu juga memanfaatkan alam. Ada lagi atau geser ke kelompok 2? Oke, boleh Pak La. Data pembelajaran bagi apresiasi, saya kira itu kayaknya agak lebih gampang atau lebih mudah memahami karakter anak-anak karena kan rumahnya terbatas. Kemudian di dalam kota itu sampai 30 lebih. Kalau untuk menentukan karakter siswa, yang satu mungkin dari Sukma, karena kan karakternya beda-beda. Ya, makanya kalau di kampus saya kira lebih enak, lebih nyaman kita memahami karakter anak itu. Kalau memang kita terjadi setiap hari kita saja cuma penambahan. Oke, ini juga kadang sering menjadi miskonsepsi juga ketika pembelajaran berdiferensiasi nih kita laksanakan. Kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik, berarti 36 yang ada di kelas kita harus memenuhi satu-satu. Nah, kita bisa skala besar secara umum. Kira-kira ini masuk kelompok mana, kita kelompokkan. Nah, dalam artian kelompok ini bukan kita membatasi. Ketika kita memenuhi kebutuhan, misal dari tim ini atau kelompok ini mau melihat pembelajaran kita yang lain, boleh. Yang penting kita sudah memenuhi itu, tidak dalam artian miskonsepsinya 36 berarti kita harus membuat media pembelajaran 36 anak. Gitu. Itu ya. Gitu. Yuk, ada lagi? Bu Eka. Di Togo punya tempat tugas itu berapa guru di sekolah? Baik, terima kasih. Kalau yang aktifnya berapa? Aktif. Berarti ada aktif ini dua, termasuk istrinya Pak. Aktif itu. Kenapa tidak dimasukkan di Bigo, Yayasan Kebesaran Tetap aktif, tetap diaktif. Ya, gitu aja. karena memang ini persoalan kultur juga ya, karena beliau perempuan terus tidak beragama Kristen agak susah karena di sana kan pasti ada rumit juga sih. Jadi bisa pahami itu soal kenapa tidak dimasukkan tentang di sini. Ada tambahan. Karena
Karena menurut saya kalau soal jumlah guru ini penting sekali kalau di SD ya. Karena kalau ada kelas yang kosong berarti personalnya bisa sekali ada satu guru yang dia mengajar 2 kelas. Sudah mewakili ibunya saya nih Pak. Boleh dijelaskan, Bu Dev. Dan saya ini kan di sini kelengkapan guru. Kelengkapan guru ini sudah sama dengan Pak Lili. Jelaskan yuk. Jadi tidak selamanya guru itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada. Bahkan saya juga kalau tidak ada guru yang masuk, saya masuk di situ. Terpaksa saya masuk. Jadi saya tuh kemarin itu pegang 2 kelas, 4, 5, 6, gurunya semua ke kota. Jadi saya gabung 1 kelas. Nah, itu salah satu tantangan. Nah, ya. Makanya saya buat permainan yang saya sempat upload sama yang capuci itu buat 4 kelompok main capuci. Terus sebelum main capuci itu mereka belajar dulu, mereka senang belajar apa? Oh, kelompok 1 ini mereka senang belajar agama Islam, yang sana belajar matematika, bahasa Indonesia sama IPA. Nah, dari situ mereka belajar, saya suruh belajar dari pertama guru-guru kasih pembelajaran itu dibaca, terus buat 1 pertanyaan. Ini kan supaya mereka memancing mereka punya. Jadi sudah saya buat begitu, terus mereka sudah simpan pertanyaan masing-masing 1. Oke, bermainlah capuci. Jadi sebenarnya ini yang ditunjuk keluar itu berarti yang buat pertanyaan. Nanti yang pas terakhir keluar ya dikasih pertanyaan gitu. Jadi daripada tidak masuk guru tidak masuk, jadi saya buat permainan dan saya menggabungkan kelas 4 permainan. Memang harus kreatif. Ada lagi? Cuma tidak dimasukkan soal tantangan. Oh, mungkin sambil ditulis Pak. Kelompoknya. Tantangan proses belajar bagaimana guru mengajar 3 tingkat kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tantangan itu yang dimasukkan. Berarti tambahan saja Pak. Oke. Ada lagi? Boleh, silakan. Oke. Kayaknya unik ketemunya. Ya, jadi sebenarnya bukan ini awalnya dari situ saya kayak mungkin ingin sedikit sama pernyataannya Pak Lat tadi bahwa wah harusnya Bapak lu bisa lebih mengenal ini karena Bapak lu di kampung anak-anaknya sedikit, padahal Bapak di kota, daripada Bapak di kota anak-anaknya banyak. Gini loh Pak, kita sebenarnya tidak bisa membandingkan hal yang seperti itu. Apalagi saya nih sebagai guru kampung mungkin agak sedikit tersinggung sih kalau bukan soal tersinggung bagaimana sih, tapi kayaknya mungkin karena Bapak belum mengajar di kampung. Kalau kami bilang begini, anak Bapak seharusnya bisa lebih pintar karena fasilitas banyak. Kalau kami di kampung apalagi di kami anak-anak hanya pure dapat dari guru segala informasi karena di situ tidak ada listrik, starting hanya kami guru-guru yang pakai, mereka tidak punya HP, buku hanya dari sekolah itu pun terbatas. Jadi memang guru-gurunya itu butuh yang ekstra kreatif dan tertantang. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan di kota yang kami lebih banyak anak-anaknya, jadi kami perlu usaha. Kami juga banyak keterbatasan, sedikit memang tapi berbeda. Iya berbeda tantangan, jadi tidak bisa dibandingkan antara banyak atau sedikit. Iya. Dan kodrat alam yang sebenarnya sangat susah untuk kita atasi sih Pak. Iya, I think so. Boleh berdebat. Bukan debat, mungkin Buat motivasi. saya itu hanya maksudnya kan mengenal pribadi siswa. Saya hanya bukan masalah kemampuan gitu kan. Kita paham memang itu guru-guru kami memang hebat-hebat. Cuma saya itu belum pernah maksudnya saya cuma meluruskan itu kalau seandainya kita setiap hari dengan anak-anak mungkin kita 2 orang 3 orang yang macam kemarin salah di dapurnya istri saya itu kan cuma 2 orang. Enak loh kalau mengajar begini, kita pahami karakter anak. Mainnya di mana? Itu kan kita tahu. Saya jujur kalau saya mengajar ke siswa itu saya biasa pengelompokan. Jadi saya bisa paham karakter siswa. Ada yang bisa dimarahi pada bisa bekerja, ada yang juga mau kelembutan, karena kan berbeda karakter. Makanya saya bukan posisi kemampuannya bukan, tapi karakternya seorang siswa. Kalau kita sudah paham karakternya, kita sudah bisa mengajarkan anak. Contohnya mungkin suka dengan kelembutan, kita harus dengan kelembutan. Itu contoh saja.
Kan cuma dari karakter saja mas. Gaya belajar ya. Oke, lanjut. Tetapi Ini sudah mulai terdiferensiasi. Itu adalah ya tadi paling tahu mengatakan masalah karakter. Saya pernah mengajar di kota dan ke kampung. Karakter itu paling wah. Kalau karakter itu biasanya terbentuk awal dari keluarga. Sedangkan saya posisinya di situ karena orang tua yang ada di kota itu kebanyakan pendidikannya sudah mulai tinggi. Bagaimana dia menanamkan karakter yang baik itu beda saya dari kampung. Di kampung itu paling kepala guru itu berperan dua, guru dan orang tua. Kenapa? Karena banyak di antara guru orang tua di kampung mengatakan menyerahkan 100% anaknya ke guru. Sedangkan kita sudah berusaha mengatasi karakter yang terbentuk dari keluarga. Di sana kita sudah cuci baik-baik. Nanti pulang jadi kotor lagi dengan kata-kata, dengan apa itu sudah. Begitu jadi memang apa ya? Kita butuh kepala pemuda dan perempuan. Iya. Itu masih karakter. Kalau kemampuan pala, bagaimana ya? Di antara 30 mungkin ada 1, 2. Saya waktu itu mau perkenalkan mau masuk normal saja. Orang mengatakan saya kadang kalau norma itu kan kita aturan. Kadang saya kalau bilang aturan lalu lintas itu yang mana yang mana yang dikatakan zebra cross. Kalau saya cuma berkata-kata itu tidak ada. Karena saya tidak ada zebra cross, tidak ada penyeberangan. Jadi saya gambarkan ini loh dikatakan zebra cross. Jadi mereka memang gurunya memang saya dituntut kalau mau, tapi kan ya kita benar dengan guru penggerak ini Bapak Ibu kita ada rapatnya untuk mau ini tadi makanya saya menginginkan tantangan yang saya hadapi itu di asesmen awal. Kalau saya mau mengajarkan ini, yang pertama hari itu saya mengajarkan itu pembukaan, isinya pembukaan mungkin di sini anak SD sudah tahu pembukaan karena tiap sini upacara. Dia suka apa? Saya tidak ini, jadi makanya saya untuk karena dikasih teks dia tidak mau membaca. Makanya waktu itu saya bikin lingkaran detail itu 1, 2, 3, 4. Saya potong-potong itu kertas itu kamu bagi. Saya kasih teks itu dulu. Kamu bagi, saya potong-potong per alinea itu lagi saya potong lagi beberapa kata kalimat. Jadi saya bagi di situ dia mulai ada minat. Yang masuk di lingkaran kamu sebentar masuk di lingkaran pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Yang potongan kertas itu dia agak mulai menarik di situ. Jadi kita memang harus kreatif. Iya. Dan itu maaf itu mungkin terakhir ya, jangan tanggapi. Maksudnya begini, saya salut dengan guru kampung karena mereka itu memang pejuang artinya apa ya? Dari kampung itu kan ada listrik, apalagi saudara-saudara listrik kan pasti ada perasaan-perasaan sesuatu yang tidak ini ya. Kalau dalam hanya di posisi kalau menurut saya di kota dan di kampung ada plus ada minus. Plusnya di kota apa? Setiap hari rutin kita mengajar. Kalau di kampung walaupun rutin yang dihadapi bebannya sedikit mungkin hanya 2 orang 3 orang begitu. Ya jadi di sini mari kita saling kolaborasi ya. Bukan apa ya. Ya artinya kita kerjasama ya. Hanya mungkin jangan sampai tidak salah ngomong kita ya saja terima kasih. Tentang untuk kampung. Pelajaran